Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga dapat menambah wawasan Anda hari ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal berita terbaru dari Fikrah Islamiyah. Sahabat Islamiyah, Nuaiman bin Amr adalah sahabat Rasulullah yang terkenal sekali akan kekonyolannya. Setiap tingkahnya lucu dan selalu menyebabkan Rasulullah tertawa. Nuaiman emang suka jahil dan meledek orang-orang. Sasarannya tidaklah hanya orang-orang iseng, tapi Rasulullah pun juga pernah kena imbasnya. Ada sebuah kisah menarik ketika Nuaiman dikejar Rasulullah. Yang lucunya, Nuaiman malah masuk sumur karena takut ditemukan Rasulullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka lalu diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut senang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama Islam. Rumah Rasulullah waktu itu dijaga oleh beberapa sahabat, diantaranya Sayyidina Hamzah, Umar, Ali, dan saat mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama, tidak berselang lama, maka tiba-tiba datanglah sosok Nuaiman menghampiri mereka semua. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah karena dia sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman lalu duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercanda-canda. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman menjawab, "Iya, aku lihat. Itu dagingnya sangat besar." Sayyidina Hamzah berkata, "Iya, sangat besar sekali. Apalagi kalau kita makan nanti malam, pasti lezat banget." Jawab Nuaiman. "Emang kamu berani?" kata Sayyidina Hamzah. "Beranilah asal kalian jangan ngomong-ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman. Karena begitu serunya percandaan mereka, maka cepat hilanglah pembahasan guyonan mereka itu. Hingga pada saat para sahabat lainnya lagi asyik mengobrol, tidak berselang lama mereka lalu melihat ke arah unta-unta milik tamu-tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan di luar dugaan, ternyata unta-unta itu sudah mati dan terpisah antara kepala dan badannya. Nuaiman lalu berkata, "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi sebentar. Jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, kita masak dan makan bersama." Akhirnya Nuaiman pergi dan berlari tanpa tujuan. Hal ini dilakukan hanya untuk menghindari pertanggungjawaban atas ulah konyolnya yang telah menyembelih unta-unta tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman terus berlari dan lari mencari tempat untuk bersembunyi agar bisa selamat dari pencarian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Padahal mereka ditugaskan untuk menjaga kediaman sang Rasul. Mereka bingung nanti harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya benar, ketika para tamu dan Rasulullah selesai berkomunikasi dan hendak pulang, maka mereka keluar dari rumah, dan terjadi seketika saat para tamu Rasul menyaksikan kendaraannya tewas. Sontak saja mereka langsung kaget dan berkata, "Unta kita, wahai Nabiullah, baru saja mau kenal Islam saja unta kami sudah tewas seperti ini." Para sahabat lalu hanya terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat lalu berkata, "Itu semua adalah ulah Nuaiman ya Rasul." Rasulullah lalu menyuruh Umar untuk mencari pengganti unta milik mereka dan memberikan beberapa harta tambahan, agar nantinya mereka tidak mengabarkan hal-hal yang negatif tentang Islam. Akhirnya para tamu itu diberikan ganti unta yang baru dan harta yang banyak. Rasulullah dan para sahabat kemudian membalas perbuatan Nuaiman tadi. Mereka lalu pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman terus berlari hingga hampir keluar batas kota Madinah. Nuaiman lalu akhirnya bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang juga ikut dalam perang Badar.
Sahabat itu ialah Al-Miqdad ibnu Aswad. Ketika itu sahabat itu sedang menggali sebuah sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar, kamu orang yang hebat," kata Nuaiman dengan segala rayuannya. Ternyata Nuaiman ada maunya. Berkatalah Nuaiman, "Hai Miqdad, tolongin aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Ayo tolong selamatkan saya, aku masuk ke dalam sumur ini boleh atau tidak?" Al-Miqdad menjawab, "Kamu dikejar siapa? Pokoknya dikejar orang jahat, kamu mau tidak selamatkan saya?" Kata Nuaiman, "Silahkan kamu masuk," jawab Al-Miqdad. Setelah itu Nuaiman masuk ke dalam sumur itu. Nuaiman lalu berkata lagi, "Wahai Al-Miqdad, nanti kalau ada orang yang mencari saya tolong jangan beritahu dia kalau saya ada di dalam sumur ini ya. Siapapun orangnya walaupun Rasulullah juga." Al-Miqdad berkata, "Iya." Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk lagi ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya. Tidak berselang lama, akhirnya datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat lainnya ke tempat Al-Miqdad. Sontak Al-Miqdad kebingungan, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Saya sedang mencari Nuaiman. Tahukah kamu di mana Nuaiman?" Al-Miqdad lantas kebingungan dan tidak bisa berbohong. Dia lantas berkata, "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman," tetapi Al-Miqdad memberikan isyarat dengan menunjukkan tangannya ke arah sumur. Akhirnya dibukalah sumur itu, dan ternyata muncullah Nuaiman dari persembunyiannya. Kemudian Nuaiman diinterogasi. Lucunya, saat Rasulullah melihat ke arah sahabat, Nuaiman sudah lari dan pergi menghilang entah kemana. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.